Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Devi Rosa Fitri Damayanti, NIM 2020 008127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan etika dalam bisnis internasional. Etika dalam bisnis internasional merupakan prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara, tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Definisi ini termasuk dalam perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, serta industri jasa-jasa seperti transportasi, perbankan, pariwisata konstruksi, dan lain-lain. Pentingnya etika bisnis internasional dalam perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat adanya perbedaan budaya. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir, melindungi norma yang disepakati oleh kedua pihak. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Yang pertama, menyesuaikan diri. Apabila perusahaan sedang melakukan atau mengadakan kegiatan di tempat lain, alangkah baik perusahaan harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku pada tempat yang telah ditempatinya. Karena kebenaran yang terkandung dalam pandangan ini berlaku hingga seluruh dunia. Yang kedua, ada imoralisme naif. Dalam pandangan ini, bisnis internasional tidak perlu berpegang pada norma-norma etika, tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara internasional. Dan yang ketiga, ada egoisme moral. Dalam pandangan ini, mau mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negerinya sendiri. Dalam pandangan ini, kita harus konsisten dalam perilaku moral kita. Yang selanjutnya adalah dumping. Dumping merupakan menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang malah di bawah biaya produksi, sehingga dapat merugikan produsen lokal. Artinya, jika perusahaan memproduksi barang lalu barang dijual ke negara lain dengan harga yang lebih murah dibanding negara aslinya. Dumping menggunakan beberapa motif. Motif yang pertama yaitu penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga. Motif yang kedua yaitu berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Yang selanjutnya adalah keuntungan praktik dumping. Yang pertama, membantu krisis pangan negara lain. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, menambah pendapatan devisa bagi negara eksportir. Yang selanjutnya adalah kerugian praktik dumping. Yang pertama, merusak tatanan harga produk sejenis. Yang kedua, mematikan prosedur kompetitor. Yang ketiga, eksportir berpotensi mengalami kebangkrutan. Adapun dampak dari dumping. Yang pertama, merusak tatanan harga produk sejenis, mematikan prosedur kompetitor, dan yang terakhir, eksportir berpotensi mengalami kebangkrutan. Aspek-aspek etika dari korporasi multinasional. Korporasi multinasional yang juga disebut sebagai korporasi transnasional yang lebih dengannya adalah perusahaan yang memiliki investasi langsung dalam dua negara. Jadi perusahaan yang memiliki hubungan dagang dengan luar negeri dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN. Adapun 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional atau KMN. Yang pertama, korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Dalam norma pertama ini mengatakan bahwa suatu tindakan tidak etis bila KMN dengan tahu dan mau mengakibatkan kerugian bagi negara, biarpun tidak sengaja atau langsung, menurut keadilan wajib memberi ganti rugi. Dengan sengaja mengakibatkan kerugian bagi orang lain,
selalu merupakan tindakan yang tidak etis. Yang kedua, yaitu korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Norma kedua ini menuntut secara menyeluruh akibat-akibat baik melebihi akibat-akibat jelek. Norma ini tidak membatasi diri pada segi negatif, tetapi memerintahkan sesuatu yang positif dan ditegaskan lagi. Yang ketiga, dengan kegiatannya, korporasi multinasional itu harus memberikan kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Dalam hal ini, KMN harus menyumbangkan juga pada pembangunan negara berkembang. KMN harus melakukan ahli teknologi dan ahli keahlian. Yang keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawan. Di mana pada poin ini, KMN harus memperhatikan tentang upah dan kondisi kerja di negara berkembang. Yang kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Dan yang keenam, korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Yang ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dan mengembangkan dan menegakkan background institusi yang tepat. Yang kedelapan, negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Pada norma ini mengatakan bahwa tanggung jawab moral harus dipikul oleh pemilik mayoritas saham. Yang kesembilan, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang beresiko tinggi, ia wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Pada poin ini, membangun pabrik-pabrik yang beresiko tinggi harus juga berundingkan prosedur-prosedur keamanan bagi mereka yang menjalankan pabrik tersebut. Dan yang terakhir, dalam mengalihkan teknologi berisiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi dengan demikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Pada norma ini, prioritas harus diberikan kepada keamanan. Yang selanjutnya ada whistleblower. Whistleblower merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Pada dasarnya, whistleblower melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghentikan atau meluruskan kembali arah dan tujuan perusahaan tempatnya bekerja, mengabaikan sejumlah peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pihak berwenang atau regulasi pemerintah, dan juga mengabaikan keselamatan karyawan atau masyarakat sekitar menjadi dasar munculnya tindakan whistleblower. Yang selanjutnya yaitu menurut Tim Barner 1992 ada beberapa kebijakan minimum yang harus terpenuhi dalam tindakan whistleblower. Yang pertama, pernyataan yang jelas bahwa karyawan yang mengetahui kemungkinan kesalahan dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang sesuai di dalam organisasi. Yang kedua, menunjukkan individu atau kelompok tertentu di luar rantai komando organisasi sebagai penerima keluhan. Yang ketiga, jaminan bahwa karyawan dengan itikat baik bersedia mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh organisasi kepada pihak-pihak penerima keluhan di dalam organisasi akan terlindungi dari konsekuensi pekerja yang merugikan. Dan yang terakhir, pembentukan proses investigasi yang adil dan tidak memihak. Yang selanjutnya adalah kasus Disney and Friends. Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan dalam bisnisnya telah berhasil meraih keuntungan di Amerika Serikat dan Jepang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Disney adalah mencoba memasuki pasar Eropa. Dalam hal ini, Paris sebagai target utamanya. Disney berargumen bahwa Paris dipilih
karena beberapa alasan. Yang pertama, sekitar 17 juta orang Eropa tinggal kurang dari 2 jam perjalanan menuju Paris, dan sekitar 310 juta dapat terbang ke Paris dalam waktu yang sama. Kedua, besarnya perhatian pemerintah kota Paris yang menawarkan lebih dari 1 miliar dolar dalam berbagai insentif dan ekspektasi bahwa proyek ini akan menciptakan 30.000 lapangan pekerjaan. Namun, dalam hal pelaksanaannya, Disney menghadapi beberapa masalah, antara lain berupa boikot acara pembukaan oleh Menteri Kebudayaan Perancis dan kegagalan Disney untuk memperoleh target pengunjung yang datang dan pendapatan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kesalahan asumsi terhadap selera dan pilihan dari konsumen di Perancis. Hal ini disebabkan karena berbeda budaya. Disney menganggap pola budaya perusahaan yang telah berhasil dijalankan di Amerika Serikat dan Jepang akan berhasil pula di Perancis. Sebagai contoh, pertama, kebijakan Disney untuk tidak menyediakan minuman alkohol di taman hiburan berakibat buruk, karena di Paris sudah menjadi kebiasaan untuk makan siang dengan segelas wine. Yang kedua, asumsi bahwa hari Jumat akan lebih ramai daripada hari Minggu. Yang ketiga, Disney tidak menyediakan sarapan berupa bacon dan telur seperti yang diinginkan oleh konsumen, tapi malah menyediakan kopi dan croissant. Begitu juga dengan model kerja tim yang diterapkan Disney. Disney menerapkan model kerja tim yang serupa dilakukan di Amerika Serikat dan Jepang, yang tidak dapat diterima oleh karyawan Disney di Prancis. Dan juga kesalahan perkiraan Disney bahwa orang Eropa akan menghabiskan waktu lama di taman hiburan mereka. Kesimpulannya, dari kegagalan dan kesalahan pola kebudayaan perusahaan yang dilakukan Disney di Paris disebabkan oleh adanya kesalahan penafsiran budaya, di mana Disney beranggapan bahwa apa yang diterapkan dan sukses di USA dan Jepang akan sukses pula di Perancis. Disney seharusnya mengadakan riset dahulu tentang bagaimana budaya orang Prancis agar pola budaya perusahaan dapat disesuaikan dengan kultur setempat dan diterapkan di Perancis. Setelah Disney merubah strateginya, yaitu dengan merubah nama perusahaan menjadi Disneyland Paris, merubah makanan dan pakaian yang ditawarkan sesuai pola budaya setempat, harga tiket dipotong sepertiganya terbukti, jumlah pengunjung Disney di Paris mengalami kenaikan. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.